benar serta memiliki rasa ingin tahu terhadap sejarah kitab-kitab Allah dan terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan cara mencintai Al-Quran dan cara bagaimana membangun hubungan dengan orang yang beriman kepada kitab terdahulu dengan benar serta memiliki perilaku terpuji dan bersikap toleran terhadap perbedaan dan memiliki adab terhadap Al-Quran. Nanti kalian baca sendiri ya. Ya, Bu. Oke, kita masuk ke poin pertama, yaitu pengertian iman kepada kitab Allah. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, saya persilahkan kepada Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-iqrar, yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk al-izhan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Seseorang dikatakan beriman apabila hatinya menerima dan meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengikrarkan dengan membaca dua kalimat syahadat dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang dimaksud dengan iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasulnya. Kitab-kitab itu merupakan kalam Allah yang berfungsi sebagai cahaya dan petunjuk bagi manusia. Semua kandungannya merupakan kebenaran yang wajib diikuti dan dilaksanakan. setiap muslim wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasulnya, baik secara ijma maupun secara tafsili. Iman secara ijma artinya meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul tanpa harus mengetahui nama kitab dan rasul penerimanya. Sedangkan iman secara tafsili adalah meyakini penjelasan Al-Quran dan hadis yang menyebutkan kitab-kitab Allah secara terperinci seperti namanya, nama rasul penerimanya dan sebagainya. Beriman kepada kitab Allah berarti meyakini bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Diturunkan secara yang kedua, Kitab kitab Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada berapa? Ada kan? Apa itu? Kitab termasuk pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah. Tolong satu orang membacakan Quran surat Al-Maidah ayat 44. Saya Bu, ya. Ya, silakan. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Yang artinya, sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas segala orang Yahudi, dan demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta kitab Allah, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu juga baik
kuasa. Mereka disebut sebagai nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, ada yang ingin membacakan kitab Taurat, kitab Zabur? Ada yang ingin membacakan? Tidak bisa lihat Ibu. Kitab Zabur. Ya. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Ya. Selanjutnya kitab Injil. Ada yang ingin membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel Yahudi. Menurut Quran surat Al-Maidah ayat 46, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Sampai sini paham? Paham. Oke, kita lanjut ke Sahabat Musa dan Ibrahim. Ada yang ingin membacakan? Atau ibu saya yang bacakan? Sahabat Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya, namun sebagian isi saus-saus itu ada yang diberitakan dalam Al-Quran dan juga hadis. Misalnya ajaran saus Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim yang terdapat dalam Quran surat An-Najm ayat 36 sampai 41 yang berbunyi sebagai berikut. Satu, seorang pendosa tidak akan memikul dosa orang lain. Yang kedua, manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ketiga, perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Keempat, perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang Selanjutnya, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi siapa anak-anak? Nabi Ya. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang yang membawa kebenaran, mencakup isi dan kebenarannya kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Tiga, menjadi generasi pencinta Al-Quran. Bukti keimanan terhadap Al-Quran dapat dilihat dari kecintaan seseorang terhadap Al-Quran pada masa Nabi Muhammad alaihissalam. Sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat mencintai Al-Quran. Demikian juga dengan generasi setelah sahabat, yakni tabi'in. Mereka bersemangat membaca Al-Quran tanpa mengenal waktu. Membaca adalah tanda pertama dalam mencintai Al-Quran. Setelah mampu membaca, tangga berikutnya adalah memahami arti Al-Quran. Memahami arti Al-Quran dapat dilakukan dengan cara membaca terjemahan Al-Quran serta mengikuti majelis-majelis kajian Al-Quran. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari merupakan tingkat yang paling tertinggi dalam mencintai Al-Quran. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad diceritakan bahwa Sa'ad bin Hisyan bin Amir radhiyallahu anhu berkata kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah. Maka Aisyah menjawab,
Bukankah engkau sering membaca Al-Quran? Terus Isya menjawab iya. Terus Aisyah berkata, akhlak Rasulullah adalah membaca, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia dan ketakwaan ini dapat dibaca dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 2 sampai 4 sebagai berikut. Tolong baca. Saya Bu. Ya, itu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya Yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang baik, melaksanakan sholat dan menyumbangkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. hari akhir. Oke. Ada yang baca? Ali. Ada. Hubungan dengan umat yang beriman kepada kita terdahulu. Di dalam Al-Quran, umat yang beriman kepada kita terdahulu disebut dengan ahli kitab. Mereka disebut seperti itu dikarenakan keyakinannya terhadap kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul terdahulu. Mereka adalah umat Yahudi yang beriman kepada kitab Taurat dan Nasrani yang beriman kepada kitab Injil. Nabi SAW mengajak mereka membangun temannya bersama-sama untuk bersama umat Islam dan menjadi kota lainnya. Mereka menyepakati kesepakatan bersama yang dituangkan di dalam agama asing. Lanjut. Saya Bu, Ya. sebagai pemimpin Nabi Muhammad SAW memberikan hak dan kewajiban yang sama kepada mereka seperti penduduk kota lainnya. Pada waktu mereka melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan, Nabi memberikan haknya. Demikian juga pada saat mereka keluar dari kesepakatan, Nabi juga menghukum mereka. Salah satu contoh memberikan hak yang dilakukan Nabi Muhammad SAW kepada ahli kitab adalah riwayat tentang Nabi yang berhutang kepada seorang Yahudi. Sedangkan salah satu contoh hukum yang diberikan oleh Nabi terhadap ahli kitab yang melanggar kesepakatan adalah kisah pengusiran Bani Nadir dari Madinah di luar hubungan sosial politik seperti dua contoh tersebut. Ya, sudah. Oke, dari materi yang tadi yang telah Ibu paparkan, ada yang masih ingat kitab-kitab apa saja yang ada 4 itu? Kita Juga ada saud-saud Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Nah, tingkat tadi cara mencintai Al-Quran itu kan ada, tadi Ibu ada jelaskan ada 4 tingkat. Apa saya masih ingat deh? 4. Sekarang yang perhatikan siapa sih? Tahap yang pertama adalah membacanya. Yang kedua adalah memahaminya. Yang ketiga adalah menghafal. Dan yang keempat adalah menadaburinya. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga.
Pertanyaannya, tulis. Apa saja kita yang wajib diimani? Sebutkan dan jelaskan secara singkat. Kelompok 2. Apa yang dimaksud dengan mencintai Al-Quran? Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Kelompok ketiga. Apa yang dimaksud dengan toleransi menurut ajaran agama Islam? Sudah? Sudah, Bu. Tolong dulu berdasarkan kelompok ya. Kelompok Satu yang mana? Kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 2. Kelompok 1. Tadi kelompok 3 punya mana, Ibu? Dua kelompok kakak Ibu. 2 saja. 2 kelompok. 3 kelompok. Tiga punya orang di sana. Ibu kelompok 1. Apa yang dimaksud dengan toleransi menurut ajaran agama Islam? Kelompok 1. Iya. Punya tadi itu sudah. Kelompok 2. Tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan mencintai Al-Quran? Jelaskan dengan kata-kata kalian sendiri. Bu, kasih waktu 3 menit saja ya. Silakan berdiskusi dulu berdasarkan kelompok. Ayo. Lalu. Iya. Halo. Hai. Halo. Masih semangat ke sini? Masih, Bu. Ya, cepat. 3 menit ya. Iya, Bu. Sudah, Bu. Ya. Setelah sudah mendiskusikan pertanyaan tadi, silahkan dipresentasikan. Iya, Bu. Sudah, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalain dong, perhatikan ya temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami berdasarkan kepada saudari Marwati. Yang bunyi pertanyaan, sebutkan kitab-kitab yang wajib diimani. Dalam Islam ada beberapa kitab yang wajib diimani oleh umat Muslim sebagai bagian dari rukun iman. Berikut adalah beberapa kitab yang wajib diimani. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dan dianggap sebagai firman Allah. Yang kedua, Taurat. Taurat adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Musa AS dan berisi ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan umat manusia. Yang ketiga, Zabur. Zabur adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Daud AS dan berisi pujian-pujian dan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir yaitu Injil. Injil adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Isa AS dan berisi ajaran-ajaran yang relevan dengan kehidupan umat manusia. Namun perlu diingat bahwa umat Muslim percaya bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang paling akhir dan paling sempurna, serta menghapus beberapa ajaran yang ada dalam kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi pedoman utama bagi umat Muslim dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Sudah. Mungkin itu saja penyampaian kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Beri aplaus kepada kelompok pertama.
Ya, jadi di sini Esa dan Mika akan membaca soal sekaligus jawabannya kepada saudara. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul apa yang dimaksud dengan Al-Quran dan jelaskan menurut pendapat. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perasaan melalui beliau. Al-Quran dianggap sebagai sumber pedoman hidup bagi umat Islam serta merupakan salah satu sumber utama ajaran Islam. Pendapat tentang Al-Quran yang pertama, kitab suci Al-Quran diyakini sebagai kitab suci yang tidak dapat diubah atau digantikan. Yang kedua, wahyu Allah. Al-Quran diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, sumber hukum. Al-Quran dianggap sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Yang keempat, kitab yang sempurna. Al-Quran diyakini sebagai kitab yang sempurna dan tidak memiliki kesalahan. Makna dan isi Al-Quran. Yang pertama, petunjuk hidup. Al-Quran memberikan petunjuk hidup bagi umat Islam tentang bagaimana menjalani hidup yang baik dan benar. Yang kedua, sumber ajaran Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang utama yang menjelaskan tentang tauhid, akhlak dan usul Islam. Yang ketiga, hidup dan pemberian hak juga memberikan kehidupan bagi Islam dalam menghadapi kesulitan dan keterangan. Mungkin itu saja saya beri kepada moderator. Oke, terima kasih. Saya ingin kepada ini. Ya, berapa sekarang teman-teman? Kayak kurang semangat kan? Ayo semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Kalau ibu bilang semut, besar. Kalau ibu bilang gajah, kecil.
Kemudian berikutnya yaitu terkait dengan apa yang dimaksud dengan toleransi menurut ajaran Islam. Toleransi dalam ajaran Islam merujuk pada sikap saling menghormati, menghargai satu sama lain tanpa mencampur adukan antara agama satu dengan agama yang lain. Kemudian toleransi beragama menurut Islam mengajarkan untuk kita menghormati dan melindungi hak non-Muslim, menjalankan agama mereka, menjalankan agama masing-masing berdasarkan ketentuan yang ada. Kemudian toleransi dalam berinteraksi harus bersikap adil, bersikap baik kepada sesama. Kemudian toleransi terhadap perbedaan itu menghargai pendapat orang yang berbeda. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada Ibu. Ya, itulah materi yang dapat kita pelajari hari ini. Ada yang ingin menyimpulkan dari materi yang telah kita pelajari? Ayo, kalian perhatikan tidak? Ayo, kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari. Kita akhiri